Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali, dipersatukan Tuhan. Kita boleh mendapati hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi bersorak bagi Tuhan, karena Tuhan terlalu ajaib di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita akan menghabiskan
ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33 dan 34. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh ada senantiasa di dalam hati dan pikiran kita, supaya kita boleh mencari terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya dalam hidup kita. Itulah hal yang pertama dan yang terutama. Hiduplah dengan iman percaya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Bapa yang baik, yang memelihara kehidupan kita dengan sempurna. Janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Mari kita hidup dari iman kepada iman, karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, sebagai bagian dari puji-pujian kita, dan Shine akan memimpin pembacaan Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 8. Baik, saya akan membacakan Mazmur 5 ayat 1 sampai 8 untuk kita semua. Untuk kepala musisi, dengan permainan alat musik tiup, Mazmur Daud. Dengarlah perkataanku ya Yahweh, pedulikanlah keluh kesahku. Perhatikanlah suara seruanku, Raja dan Elohimku, sebab kepadamu aku berdoa. Ya Yahweh, pada waktu pagi engkau mendengar suaraku. Aku menaikkan doaku kepadamu dan menanti-nantikanmu dengan penuh harap. Sebab engkau bukanlah Elohim yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tidak akan tinggal bersamamu. Orang yang congkak tidak akan bertahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau akan membinasakan orang-orang yang berkata dusta. Yahweh membenci penumpah darah dan penipu. Tetapi bagiku, aku akan masuk ke dalam rumahmu yang berlimpah kasih setiamu, dan dengan hormat akan engkau ku menyembah ke arah baitmu yang kudus. Selesai. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah kita terus memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang mendengar doa kita. Ketika kita menaikkan doa kita kepadanya dan menanti-nantikan Dia dengan penuh harap, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena Dia adalah penolong yang setia. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, kita naikkan pujian ini, penolong yang setia. Dia
lebih tahu bagaimana cara memelihara hidup kita. Dia lebih tahu bagaimana cara memulihkan kita, karena Dia adalah penolong yang setia. Mari kita naikkan pujian ini sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8.
Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Injil Lukas pasal 18. Demikian firman Tuhan. Dia pun mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka bahwa mereka harus senantiasa berdoa dengan tidak jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Elohim dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda. Ia datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya ia tidak mau membelanya. Namun sesudah itu ia berkata kepada dirinya, "Sekalipun aku tidak takut akan Elohim dan tidak menghormati siapapun, tetapi karena janda ini terus menggangguku, aku akan membelanya agar ia tidak datang terus-menerus melelahkanku." Tuhan berkata, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Akankah Elohim tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam, dan akankah dia berlambat-lambat atas mereka? Aku datang kepadamu, aku berkata kepadamu, bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, akankah dia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan bagi kita. Mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Engkau sangat dekat di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan Engkau berbicara kepada kami, berkomunikasi dengan kami, sehingga kami dapat mengerti, mengetahui dan mengerti apa kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Bersabdalah, ya Roh Kudus, dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Dan biarlah setiap kami diperbaiki ketika kami berhadapan dengan firman Tuhan. Dengan demikian kami boleh hidup menyenangkan dan menghormati nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan bagi kita yang terambil dari Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8, yang saya beri tema adalah berdoa tidak jemu. Di dalam perikop yang sudah kita baca ini adalah sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk mengingatkan kita kembali supaya kita bertekun berdoa dan tidak jemu-jemu berdoa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, inilah yang Tuhan Yesus kehendaki. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang tekun berdoa dan tidak jemu-jemu berdoa. Jangan untuk berdoa. Walaupun isi doa kita yang kita ucapkan itu hanya itu-itu saja. Yang kita doakan hanya orang itu saja. Yang kita doakan hanya masalah yang sama, yang itu-itu saja. Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita tetap bertekun berdoa dan tidak jemu-jemu berdoa. Artinya, doa harus menjadi bagian yang tidak terlepaskan dalam kehidupan kita. Orang Kristen harus menjadi orang yang berdoa. Orang Kristen harus menjadi orang yang suka berdoa. Jangan kita
hanya bisa minta orang mendoakan kita. Tidak salah kita minta saudara kita mendoakan kita. Tidak salah kita minta pendeta mendoakan kita. Saya juga di dalam persekutuan, jadi setiap hari Senin sore jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, kami ada persekutuan doa hari Senin semua pendeta-pendeta Gekindo di seluruh pelosok Indonesia. Kami berkumpul di dalam Zoom dan kami saling mendoakan dan berdoa bersama. Saya juga minta kepada teman-teman pendeta untuk mendoakan saya. Tetapi kita sendiri harus menjadi orang yang berdoa. Karena apa? Dengan berdoa, ketika Tuhan mengingatkan kita supaya kita tekun berdoa dan tidak jemu-jemu berdoa, Tuhan menginginkan kita untuk berada dalam relasi yang berkesinambungan dengan Dia. Tuhan kita itu Tuhan yang senang berelasi dengan kita. Dan Dia selalu ingin berelasi dengan kita. Bagaimana kita bisa berelasi dengan Tuhan? Salah satunya adalah dengan kita berdoa. Kita berbicara kepada Tuhan. Dan dengan kita berdoa, kita memberi kesempatan untuk Tuhan juga berbicara kepada kita dengan cara Tuhan sendiri. Dalam perikop yang sudah kita baca, ada 3 poin yang bisa kita lihat. Yang pertama, berdoa adalah sikap merendahkan hati atau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 3b, belalah aku terhadap lawanku. Ini adalah ungkapan minta tolong karena ketidakberdayaan. Ibu janda ini setiap hari, mungkin dia duduk di kantornya hakim ini. Hakim ini sudah pulang ke rumah, dia ikut sampai di rumah, dia duduk di pintu rumah hakim ini. Dengan penuh kerendahan hati, dia katakan, belalah aku terhadap lawan. Ini adalah ungkapan minta tolong karena ketidakberdayaan. Sebagai seorang janda di dunia, di mana kaum pria itu sangat berkuasa. Seorang ibu janda ini tidak mempunyai kekuatan yang dapat ia andalkan untuk menafkahinya, melindunginya dari orang-orang yang merampas haknya, melindunginya dari orang-orang yang menjahatinya. Ibu janda ini tidak memiliki pembela. Bisa jadi setelah suaminya meninggal, ada orang-orang yang bermaksud jahat kepadanya untuk merampas bahkan sedikit apapun yang dia miliki, menzoliminya. Ibu janda ini tidak mempunyai siapapun yang bisa melindunginya. Dia sangat tidak berdaya. Satu-satunya harapan yang ia miliki adalah supaya Bapak Hakim membela dia. Belalah aku terhadap lawanku. Di dalam terjemahan baru dipakai, belalah aku. Tolong Bapak Hakim, belalah hakku terhadap lawanku. Apa yang menjadi hakku akan dirampas oleh orang-orang. Dia datang kepada hakim yang tidak baik ini. Hakim yang tidak takut akan Tuhan. Hakim yang tidak peduli kepada manusia. Dia datang dengan merendahkan hati. Dia datang dengan merendahkan dirinya.
Mau apapun yang terjadi, mau apa dia dihina atau bahkan dia sudah siap kalau diusir pun oleh hakim ini. Dia sudah siap. Tetapi dia merendahkan hatinya. Dia merendahkan dirinya, dia datang kepada hakim ini dan dia senantiasa hanya satu minta kepada hakim ini. Belalah aku terhadap lawanku. Belalah hakku terhadap lawan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa itu kita datang kepada Tuhan dan kita merendahkan hati, merendahkan diri. Kita tahu diri ketika kita berada di titik nol. Kita sudah berada di titik nol, cukup rendah hatikah kita untuk benar-benar berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Seringkali kita sebagai manusia, kita terlalu sombong. Kita sudah hilang segala sumber daya. Sudah tidak bisa berbuat apapun. Tetapi masih tidak mau datang kepada Tuhan. Cukup rendah hatikah kita untuk datang kepada Tuhan dan berserah? Cukup rendah hatikah kita untuk berkata, tolong saya. Saya tidak bisa menjalani dan menghadapinya tanpa Bapa. Cukup rendah hatikah kita berdoa demikian kepada Tuhan. Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Bapa kita. Tapi seringkali kita menjadi terlalu sombong dan kita mencari jalan keluar yang lain. Kita mengandalkan hikmat kita, kepintaran kita, relasi orang dalam, kekuatan-kekuatan yang lain di luar Tuhan. Cukup rendah hatikah kita untuk datang kepada Tuhan dan doa kita hanya katakan, Bapa, tolong saya. Saya tidak bisa menjalani dan menghadapi semua ini tanpa Bapa. Apakah saat ini dunia sedang memaksamu untuk berlutut? Apakah saat ini keadaanmu sedang memaksamu untuk bertekuk lutut? Membuat engkau kepalamu tertunduk, lenganmu terkulai. Ini satu kata mutiara yang saya pernah baca bertahun-tahun yang lalu. Kata mutiara ini mengatakan, ketika dunia memaksamu untuk berlutut, engkau berada di posisi yang tepat untuk berdoa. Mari kita menjadi orang-orang yang suka datang kepada Tuhan di dalam doa. Berlutut di hadapan Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berlutut untuk berdoa. Dan katakan, tidak usah panjang-panjang. Katakan saja, Bapa, tolong saya. Saya tidak bisa menjalani dan menghadapi segala sesuatunya tanpa Bapa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa membutuhkan ketekunan dan tidak jemu-jemu. Ayat 5 di dalam terjemahan baru dipakai kata, terus saja ia datang. Ibu janda ini terus saja ia datang mencari hakim ini. Dan membeberkan perkaranya kepada hakim ini. Berseru kepada hakim ini, belalah hakku terhadap lawanku. Terus saja ia datang. Kalau kita sadar kita memerlukan pertolongan dan kita tidak punya modal, teruslah kita datang kepada Tuhan seperti ibu janda tersebut. Jangan capek berdoa. Jangan bosan berdoa. Jangan putus pengharapan.
Walau yang dilihat mata kita tidak ada perubahan. Walau orang yang kita doakan bahkan semakin hari semakin tidak betul, terus doakan. Jangan putus asa terhadap istrimu. Jangan putus asa terhadap suamimu. Jangan putus asa terhadap anak-anakmu. Jangan putus asa terhadap keluargamu. Jangan putus pengharapan. Jangan bosan berdoa. Karena iblis akan mencobai kita supaya kita jangan berdoa. Ketika kita tidak berdoa, iblis sudah mendapatkan 1 poin. Kita sudah kalah. Tetapi ketika terus kita datang kepada Tuhan, kita tidak bosan berdoa, tidak putus pengharapan, tidak capek berdoa, iblis akan undur dari kita. Karena dia tahu siapa yang bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan katakan, roh yang ditempatkan di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roma 5 ayat 2-5 firman Tuhan mengatakan, melalui dia kita memperoleh jalan masuk ke dalam anugerah oleh iman, di mana kita berdiri tegak dan bersuka cita di dalam pengharapan akan kemuliaan Elohim. Dan bukan hanya itu, kita juga bermegah dalam penderitaan, sebab kita tahu bahwa penderitaan itu menghasilkan kesabaran. Dan kesabaran menghasilkan karakter teruji. Dan karakter teruji menghasilkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak akan membuat kita malu. Terjemahan baru. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Kalau kita menaruh pengharapan kita di dalam Kristus, pengharapan kita tidak mengecewakan. Karena Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, Tuhan mendengar doa kita. Dan Ia meminta kita untuk beriman kepadanya. Lukas 18 ayat 7 dan 8. Akankah Elohim tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam? Dan akankah dia berlambat-lambat atas mereka? Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, akankah dia mendapati iman di bumi? Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar doa kita. Dan dia adalah Tuhan yang menjawab doa kita. Dan dia tidak pernah berlambat-lambat untuk menjawab doa kita. Dia tidak pernah menunda-nunda waktu untuk menjawab doa kita. Jawaban Tuhan itu langsung datang. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkomunikasi dengan kita. Tuhan yang berbicara kepada kita. Pertanyaan yang Tuhan tanya kepada kita adalah, jika Anak Manusia datang, akankah dia mendapati iman di bumi ini? Apakah saudara dan saya, ketika Tuhan lihat kita, dia lihat ada iman di dalam kehidupan, di dalam hati kita. Ada percaya yang tidak goyah kepada dia. Hakim yang tidak baik itu mengabulkan permohonan janda itu. Karena ia tidak jemu-jemu mendesak hakim itu. Hakim itu mengabulkan permohonan ibu janda itu hanya supaya dia tidak diganggu lagi oleh ibu janda itu.
betapa lebih lagi Bapa kita di sorga. Karena Bapa memandang kita berharga. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengusir kita. Bahkan Tuhan kita adalah Tuhan yang mengundang kita supaya datang kepadanya, mencari Dia. Firman Tuhan katakan, carilah aku, maka engkau akan menemukan aku. Mengapa demikian? Karena kita berharga. Tuhan memandang kita berharga. Matius 6 ayat 26. Perhatikanlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memeliharanya. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada mereka? Mengapa Tuhan mau dan senang untuk menjawab doa kita? Karena di mata Tuhan, saudara dan saya, kita berharga. Kita sangat-sangat berharga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya men-sharingkan, bersaksi kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bagaimana apa yang saya alami, bahwa Tuhan itu berbicara. Tuhan berbicara, dan saya rindu Bapak Ibu dan saudara sekalian boleh mengalami bahwa Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tahu bahwa pada tanggal 20 Oktober yang lalu, adik saya dipanggil Tuhan. Hari Senin saya bersama dengan Bapak Gembala, kami ngebut ke bandara untuk mencari tiket untuk bisa terbang ke Kupang dan menemui adik saya hari Senin tanggal 20 Oktober ya. Jadi dari pagi itu saya berkontak, hari Senin pagi itu saya berkontak terus dengan adik saya yang ada di Kupang di sini melalui telepon. Dia selalu mengupdate keadaan adik saya Gabriel bagaimana. Jadi sepanjang perjalanan itu, dari pagi sampai jam 11 waktu Indonesia Barat, jantungnya sudah berhenti 4 kali. Jadi update terus, telepon terus, matanya sudah kabur. Dia WA lagi, dokternya ngomong lagi, dia WA lagi, sudah di apa? Ini pokoknya segala macam tindakan medis dilakukan. Jadi itu penuh dengan ketegangan selama perjalanan menuju ke bandara kami, menuju ke YIA dari Jogja itu. Kemudian adik saya Peggy di sini di Kupang, dia mengirim update. Dia tulis, sudah pakai oksigen 100%. Di situ saya mulai tenang. Oh, oksigen 100%. Kalau pakai oksigen, berarti dia hidup. Dia tidak mati. Saya akan tiba di Kupang dan saya akan menemui dia dalam keadaan hidup. Lalu sambil berjalan mobil, di pinggir jalan ada huruf-huruf seperti kalau Bapak Ibu misalnya masuk ke kota Magelang, misalnya Magelang kota bunga begitu ya.
atau Surabaya kota apa begitu. Nah, huruf-huruf itu bertuliskan hidup 100%. Hidup 100%. Wah, di situ hati saya semakin terangkat. Benar ini, ini adalah pertanda dari Tuhan. Saya akan sampai di Kupang dan saya akan menemui adik saya. Dia hidup. Walaupun jantungnya sudah berhenti 4 kali, tetapi saya yakin ini tanda dari Tuhan bahwa dia hidup. Dia hidup 100%. Sama seperti tahun 2021 ketika dia terkena serangan jantung di rumah sakit, jantungnya berhenti, tetapi kemudian jantungnya bisa dihidupkan kembali, dan saya sampai di Kupang dan saya menemui dia dalam keadaan hidup. Saya yakin sekali. Sampai di YIA ternyata kami tidak mendapat tiket, sehingga kami berbalik kembali ke Jogja. Di tengah jalan, tidak jauh dari YIA, ketika kami kembali ke Jogja, adik saya Peggy di Kupang mengirimkan WA. Kak Gebi sudah meninggal jam 12.01 waktu Indonesia Tengah. Berarti jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Di situ saya menangis. Saya bahkan histeris. Bukan hanya karena saya kecewa dan saya sedih, tetapi saya protes kepada Tuhan. Tuhan, maksudnya apa? Bukankah tadi Tuhan sudah kasih tanda kepada saya? Oksigen 100%. Hidup 100%. Kenapa dia sekarang meninggal? Dan sepanjang hari, dari hari Senin, pagi itu sampai dengan malam, sampai kebesokannya, hari Selasa subuh, saya bergumul dengan Tuhan di dalam pikiran saya. Kenapa Tuhan? Maksud Tuhan apa? Pada waktu itu, saya dengan adik-adik, adik saya Marlene membuat foto. Lalu masih di bawah foto itu, dia bilang, ini masih ada ruang kosong, boleh tambah ayat. Silakan Usi. Ada ayatkah? Lalu saya katakan, pakai ayat ini saja, Yohanes 11 ayat 25. Ini saya ambil dari Facebooknya Gabriel. Kami di rumah panggil Om Gebi. Ini saya ambil dari Facebooknya Om Gebi. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Saat itu saya seperti ditemplak oleh Tuhan. Kau pikir, sekarang kau tahu kan, apa artinya hidup 100%? Hidup 100% itu bukan kau datang ke sini, lalu kau menjumpai adikmu di dalam keadaan hidup di dunia ini. Hidup 100% itu adalah dia hidup bersama dengan saya. Adik saya hidup 100% bersama dengan Kristus. Tuhan berusaha untuk menyampaikan hal ini kepada saya
Dari jam 9 pagi hari Senin sampai dengan jam 11 hari Senin. Tanggal 20 Oktober. Tetapi saya tidak mengerti. Baru pada menjelang subuh hari Selasa, saya mengerti. Hidup 100% adalah bersama Kristus. Bukan hidup berjalan di dunia ini. Maksud saya men-sharingkan ini Bapak Ibu, untuk menekankan poin. Tuhan itu berbicara kepada kita. Ketika kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan. Tetapi buka hati untuk mendengar. Tuhan juga berbicara kepada kita. Tuhan kita itu, He is very much alive. Dia sungguh-sungguh hidup dan dia berbicara. Terlalu indah Bapak Ibu hidup kita bersama dengan Tuhan. Sebagai penutup ada sebuah kisah dalam sejarah gereja. Ada seorang ibu bernama Monica. Ibu ini adalah seorang Kristen yang sangat taat dan sangat mencintai Tuhan. Dia berdoa untuk 2 orang dengan tidak jemu-jemu. Yang pertama untuk suaminya, karena suaminya bukan orang percaya dan suaminya itu sangat-sangat kasar. Dan dia berdoa juga tidak jemu-jemu untuk anaknya. Anaknya laki-laki yang bernama Agustinus. Anaknya laki-laki hidup tidak karu-karuan, pergaulan bebas, dan terlibat dengan berbagai-bagai filsafat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ibu ini, dia tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan untuk suaminya, untuk anak. Dan Tuhan mendengar doanya. Suaminya bertobat, anaknya juga bertobat. Suaminya terima Yesus menjadi orang percaya. Dan anaknya yang bernama Agustinus ini juga Tuhan selamatkan dari hidup yang ugal-ugalan. Tuhan selamatkan dari ajaran-ajaran dunia yang kosong dan palsu. Anaknya bernama Agustinus. Agustinus kemudian menjadi bapa gereja. Dia menjadi bishop atau uskup di Hippo. Dia lahir tahun 354 dan dia wafat pada tahun 430 Masehi. Bagaimana bisa dia menjadi sedemikian? Menjadi hamba Tuhan. Itu karena doa seorang ibu yang tidak putus-putus, tidak jemu-jemu, berdoa, tidak menyerah. Bahkan ketika Agustinus hidup ugal-ugalan sampai dia punya anak di luar nikah, Ibu Monica tidak menyerah terhadap anaknya. Dengan berdoa, dia tangkap anaknya kepada Tuhan. Kalau dia lelah berdoa, maka dia serahkan anaknya kepada setan. Kalau kita jemu berdoa, kita bosan berdoa, kita akan melepaskan anak kita atau kekasih kita itu kepada si jahat. Tapi dengan doa kita tangkap dia. Kita serahkan kepada Tuhan. Di dalam sejarah gereja, kalau mahasiswa-mahasiswa teologi itu mau berdebat,
berdebat lalu untuk memperkuat argumennya, maka mahasiswa teologi itu akan memakai rumus begini. Menurut Paulus, Agustinus, Luther, dan saya, begitu ya. Jadi itu jadi backingan. Jadi kita bisa lihat betapa Agustinus ini menjadi bapak gereja yang sangat berpengaruh di dalam meletakkan juga dasar-dasar kekristenan. Memperkuat dasar-dasar kekristenan, keyakinan kita. Kuncinya adalah tidak lain kekuatan seorang ibu, kekuatan doa yang tidak jemu-jemu, kekuatan doa yang tidak bosan, tetap yakin, tetap teguh, tetap kekeh berdoa. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 untuk mengakhiri perenungan kita pada pagi hari ini. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Mohon Bapak Gembala untuk memimpin kita di dalam doa respon dan doa syafaat. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Apakah ada yang khusus ingin didoakan dari jemaat? Saya ada. Ya, Jadi kalau dari saya ya teruslah didoakan ya supaya dapat kerjaan, supaya pas nyari kerjaan itu bisa lancar. oke. Lancar. Ya, Makasih banyak. baik. Masih ada yang lain? Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu, mengingatkan kepada setiap kami untuk tidak pernah jemu-jemu berdoa. Oleh karena Engkau sendiri berjanji dan Engkau sendiri mengatakan Engkau adalah Bapa, Engkau adalah Elohim yang menjawab doa. Engkau tidak hanya mendengar, tetapi Engkau menjawab. Dan jawaban Tuhan itu adalah jawaban yang terbaik. Karena Engkau yang tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan biarlah setiap kami boleh memiliki sikap seperti janda yang mendesak sang hakim dan terus mendesak sampai doanya dikabulkan. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sedemikian mengasihi kami. Dan Engkau akan memberikan semua yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Dan biarlah Engkau mencurahkan semua yang terbaik dari perbendaharaan surga kepada setiap kami. Di tengah-tengah pekerjaan kami, Tuhan berikan yang terbaik. Di tengah-tengah kami mendidik anak-anak kami mohon yang terbaik buat semua anak-anak kami, sehingga mereka dapat belajar, mereka dapat bekerja, mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Juga kami terus mendoakan orang tua kami dalam masa tua untuk eh, semua orang tua kami dalam masa tua mereka, Tuhan kiranya selalu menyertai mereka. Engkau senantiasa memberi mereka damai sejahtera dan sukacita menjalani hari-hari kehidupan mereka. Dan berkat-Mu terus Engkau curahkan berlimpah-limpah.
Yang belum diselamatkan, Tuhan selamatkan. Supaya boleh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan juga menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga saat ini untuk Shane yang eh, masih mencari pekerjaan yang terbaik. Tuhan kiranya membuka jalan buat dia dan Tuhan sendiri yang menolong dia untuk menemukan pekerjaan yang terbaik. Kami percaya Tuhan akan menyediakan pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati usaha-usaha untuk memulihkan perekonomian, dan juga usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah. Kami berdoa bagi pekerjaan Tuhan di seluruh dunia. Biarlah Injil Tuhan tetap dan terus disebarluaskan, sehingga setiap hari ada orang-orang yang mendengar Injil-Mu, meresponinya, dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena hanya Kristus saja yang bisa memberikan hidup 100%. Semua kami yang hidup dalam dunia ini, Tuhan, dunia ini bukan tempat kami untuk mengalami kehidupan 100%. Bahkan di antara kami ada yang mungkin hanya tinggal 5% saja atau 10% saja. Oleh karena sakit penyakit, oleh karena usia. Namun Tuhan, ketika kami berada di dalam Kristus, setiap kami akan mengalami kehidupan 100%, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga, hidup kekal untuk selama-lamanya. Karena setiap kami sesungguhnya tidak bisa mati. Kami akan hidup dan kami akan bertemu dengan Kristus, muka dengan muka. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, meteraikanlah firman Tuhan pada pagi ini, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, menjadi anak-anak-Mu yang terus bertumbuh secara rohani, dan berkemenangan di dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita, supaya semakin kuat iman kita, keyakinan kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan menutup dan menerima berkat, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anak-anak.
Pimpin arus hidup menderas, agar jangan kau sesat. Pegang tanganku erat, hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan, pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku sampai akhir hidupku. Tuhan pimpinku terus, aku puji ku sembah. Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta. Amin. Mari kita bersaat teduh.